Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas AK41R. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi PSAK 71, 72, dan 73. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Minerva, Faizah, Zarita, dan Ida. PSAK sendiri merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Secara singkat, PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dan pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Dan untuk PSAK 72 itu mengenai pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, serta PSAK 72 ini juga mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid atau rule based. Dan untuk PSAK 73 itu dia mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa atau lessee. Kami akan membahas dari PSAK 71 terlebih dahulu. PSAK 71 sendiri mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2020. PSAK 71 ini dia menggantikan sebagian besar pengaturan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan. Ada 3 poin utama yang berubah secara signifikan. Yang pertama itu klasifikasi dan pengukuran, yaitu dasar klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang poin yang kedua merupakan penurunan nilai aset keuangan, yaitu mengubah konsep penurunan nilai dari incurred loss ke expected credit loss. Dan yang ketiga itu mengenai akuntansi lindung nilai, yaitu perubahan ketentuan terkait akuntansi lindung nilai yang lebih simpel dan lebih mencerminkan cara entitas mengelola risiko. Mengenai poin yang kedua di slide sebelumnya, contohnya di sini ada BRI. Jadi pada tahun 2019, total aset yang diukur penurunan nilainya itu ada sebesar 1.273,9 triliun, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 8,3% akibat penerapan PSAK 71 menjadi 1.379,6 triliun. Dan dampak yang paling besar itu berada pada cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu pada tahun 2019 sebesar 39,2 triliun, dan karena adanya penerapan PSAK 71 terjadi peningkatan sebesar 72,3% menjadi 67,6 triliun pada tahun 2020. Ruang lingkup PSAK 71. PSAK 71 itu diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali yang pertama itu kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama, karena itu diatur dalam PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 73. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi kerja yang diatur dalam PSAK 24. Yang keempat, instrumen keuangan yang diterbitkan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam PSAK 50. Yang kelima, hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK 62. Lalu ada kontrak forward dalam rangka kombinasi bisnis yang diatur dalam PSAK 22. Yang ketujuh, komitmen pinjaman selain yang diatur di paragraf 2.3. Yang kedelapan, transaksi kompensasi berbasis saham yang diatur dalam PSAK 53. Yang kesembilan, hak atas pembayaran untuk penggantian penyelesaian provisi yang diatur dalam PSAK 57. Yang ke-10, hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan yang diatur dalam PSAK 72. Dan instrumen keuangan yang berbasis syariah yang diatur dalam PSAK untuk syariah. Instrumen keuangan sendiri merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen entitas lain. Ada 3 instrumen keuangan. Yang pertama itu aset keuangan yang di dalamnya terdapat kas,
instrumen ekuitas entitas lain seperti saham. Lalu ada hak kontraktual seperti berbagai jenis piutang, dan ada kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Instrumen keuangan yang kedua yaitu liabilitas keuangan, yang di dalamnya terdapat kewajiban kontraktual seperti utang usaha, utang bank, dan lain-lain, dan ada kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan yang ketiga itu ada ekuitas, yang merupakan kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Pengakuan awal PSAK 71. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Untuk penghentian pengakuan PSAK 71, untuk liabilitas keuangan, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Dan untuk aset keuangan, entitas mengeluarkan aset keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Klasifikasi PSAK 71. Karena PSAK 71 sebagian besar menggantikan PSAK 55, di sini pembandingnya merupakan PSAK 55. Jadi pada PSAK 55 itu klasifikasi dan pengukurannya itu tidak konsisten. Di sini untuk klasifikasinya itu ada future value, true profit and loss, yang merupakan cara pengukuran. Sedangkan untuk loan and receivable itu merupakan jenis instrumen. Untuk held to maturity dan available for sale itu merupakan model bisnis. Di sini dapat dilihat bahwa klasifikasi dan cara pengukurannya itu berbeda. Sedangkan pada PSAK 71 itu untuk klasifikasi dan pengukurannya konsisten, yaitu hanya ada 3. Hanya ada future value, true profit and loss, amortized cost, dan future value other comprehensive income. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Janita. Baik, selanjutnya masuk ke dasar klasifikasi aset keuangan. Yang pertama ada SPPI test level instrumen, yaitu arus kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga. Lalu ada modal bisnis pengelolaan aset keuangan, yaitu memperoleh arus kas kontraktual, memperoleh arus kas kontraktual dan penjualan, serta modal bisnis lainnya. Yang pertama ada opsi Evita PL, yaitu dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Tujuan penetapannya adalah untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi accounting mismatch yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda. Yang kedua, opsi FVOCI, yaitu dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Opsi ini digunakan investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut tidak untuk diperdagangkan. Penentuan klasifikasi aset keuangan untuk SPPI test dan level instrumen. Apakah arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga? Pertama, kita harus mengetahui definisi pokok dan bunga. Untuk pokok, yaitu merupakan nilai wajar aset pada saat pengakuan awal. Dan untuk bunga, merupakan imbalan atas nilai waktu uang, risiko kredit, risiko pinjaman dasar lainnya, biaya terkait lainnya, dan margin laba. Penentuan klasifikasi aset keuangan untuk model bisnis pengelolaan aset keuangan. Yang pertama, model bisnis untuk
mendapatkan arus kas kontraktual. Fitur utamanya dengan tujuan untuk memiliki aset untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Penjualannya ini bersifat insidental, dan penjualannya biasanya sangat sedikit secara frekuensi dan volume. Untuk pengukuran yaitu dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi, yaitu tunduk kepada kriteria SPPI dan tidak menerapkan opsi pengukuran pada nilai wajar atau fair value option. Untuk model bisnis selanjutnya ada arus kas kontraktual dan untuk dijual. Fitur utamanya tujuannya untuk mendapatkan arus kas dan menjual sifatnya tidak terpisahkan untuk mencapai tujuannya dalam model bisnis ini. Dan umumnya lebih banyak penjualan secara frekuensi dan volume dari model bisnis yang memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Pengukurannya menggunakan FVOCI, yaitu sama seperti sebelumnya, tunduk kepada kriteria SPPI dan tidak menerapkan opsi pengukuran pada nilai wajar atau fair value option. Lalu yang terakhir, model bisnis lainnya, itu dengan fitur utama tujuannya bukan untuk mendapatkan arus kas atau untuk dijual. Pengukurannya menggunakan FVTPL, yaitu kriteria SPPI yang tidak relevan atau aset tersebut diukur pada FVTPL. Next. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan, yaitu biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fair value karena faktor selain risiko kredit diakui di laba rugi. Lalu yang kedua, perubahan fair value karena faktor risiko kredit yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya. Next. Pengukuran awal dalam instrumen keuangan itu terbagi menjadi dua, FVTPL, yaitu dengan nilai wajar, dan yang kedua tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dengan pengecualian piutang dagang tanpa komponen pendanaan signifikan diakui sebesar harga transaksi. Itu nilai wajar ditambah biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan. Nanti akhirnya menghasilkan biaya transaksi yang dibebankan dan biaya transaksi yang dikapitalisasi. Next. Masuk ke penurunan nilai. Pertama, konsep penurunan nilai itu menggunakan konsep expected loss, yaitu potensi kerugian kredit yang diakui sejak awal perolehan aset keuangan. Mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan forward looking atau kondisi perekonomian di masa depan. Yang kedua, karakteristik risiko kredit, yaitu penurunan nilai piutang dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Pengukuran secara kolektif dapat dilakukan untuk instrumen keuangan yang memiliki kesamaan karakteristik risiko kredit. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup, yaitu aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, yaitu FVOCI, lalu ada piutang sewa, aset kontrak, dan liabilitas keuangan yang berupa komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan dengan persyaratan tertentu. Lalu kita masuk ke pengukuran penurunan nilai. Itu entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan, satu, itu jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi hasil yang kemungkinan dapat terjadi. Lalu yang kedua itu nilai waktu atas uang, dan yang ketiga itu informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi masa kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Next. Penurunan nilai dengan pendekatan umum ada 3 stage. Yang pertama ada performing, yang stage kedua ada underperforming, dan yang stage ketiga ada
non-performing. Kalau untuk stage yang pertama itu 12 bulan untuk expected credit loss-nya. Untuk yang stage yang kedua, yang di underperforming itu lifetime expected credit loss, dan yang untuk stage terakhir, yang ketiga, untuk non-performing itu sama seperti sebelumnya, lifetime expected credit loss. Next. Penurunan nilai dengan general method. Yang pertama, ada peningkatan risiko kredit. Terdapat praduga bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Untuk gagal bayar, terdapat praduga bahwa gagal bayar terjadi setelah aset keuangan telah 90 hari menunggak. Next. Untuk penurunan nilai dengan jenis pertama yaitu POCI, aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, itu tidak menggunakan modal umum. Aset keuangan merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk jika terdapat bukti penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Lalu, penurunan nilai menggunakan lifetime ECL. Next. Penurunan nilai dengan jenis kedua dengan pendekatan disederhanakan. Ini penyisihan kerugian selalu senilai kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Selanjutnya ada tujuan dari akuntansi lindung nilai. Itu untuk menunjukkan dalam laporan keuangan mengenai dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Nah, ini ada contohnya accounting for hedges. Yang pertama ada fair value hedge. Itu hedging instrumen itu perubahan di fair value kepada profit loss di laporan laba rugi. Terus hedge itemnya itu adjust carrying amount lewat laba rugi. Lalu yang kedua ada cash flow hedge. Itu hedging instrumennya effective portion to other comprehensive income. Terus sisanya ditaruh di laba rugi dan dia mereclassify cash flow hedge di ekuitas. Terus yang ketiga ada hedge of net investment in a foreign operation. Itu sebagai cash flow hedge. Next. Selanjutnya ada PSAK 72 di mana membahas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, di PSAK 72 ini ada yang dicabut PSAK dan ISAK-nya. Pertama ada PSAK 34, itu mengenai kontrak konstruksi. Yang kedua, PSAK 23 mengenai pendapatan. Yang ketiga, ISAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan. Lalu ada ISAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate. Lalu ada ISAK 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan. Dan yang terakhir ada PSAK 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan. Nah, di PSAK 72 ini ada 5-step model. Di step pertama itu mereka mengidentifikasi kontraknya dengan si customer. Lalu lanjut ke step keduanya di mana mereka membagi menjadi 2 kontraknya kepada customer tersebut. Yang ketiga, mereka menentukan harga dari kontrak tersebut. Lalu lanjut mereka mengalokasikan harganya terhadap kontrak yang bisa tadi untuk sebelumnya. Lalu step terakhir, step 5, mereka mengakui pendapatan terhadap kontrak tersebut. Next. Di step 1, mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan sesuai dengan PSAK 72 hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik secara tertulis, lisan, ataupun sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan.
Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Yang kelima, kemungkinan besar atau probable entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Lalu ada kombinasi kontrak, seperti di step keduanya. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama, atau pihak yang berelasi dengan pelanggan tersebut. Lalu mereka mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Lalu ada modifikasi kontrak. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara berikut. Yang pertama, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Jika sisa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Ini juga disebut sebagai prospektif. Yang kedua, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada. Jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan. Ini disebut dengan cumulative catch-up. Yang ketiga, jika merupakan kombinasi dari kedua kontrak tersebut di atas, maka mencatat secara konsisten sesuai dengan tujuan awal. Next. Lalu di 5-step model, di step kedua ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kriteria pertama, dapat dibedakan. Dapatkah pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik secara tersendiri atau bersama dengan sumber daya siap tersedia lainnya. Lalu yang kriteria kedua itu dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Itu janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Nah, berikut contoh dari kontrak yang dipisah dan kontrak yang sama. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Untuk selanjutnya, step 3. Itu ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, itu variabel atau variabel imbalan. Variabel consideration. Untuk yang kedua, itu pembatasan estimasi imbalan, variabel atau constraining estimate of variable consideration. Untuk yang ketiga, itu keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak atau the existence of significant financing component. Untuk yang keempat, itu imbalan non-cash atau non-cash consideration. Untuk yang kelima, itu imbalan kepada pelanggan atau consideration payable to customer. Nah, di imbalan variabel ini dapat berupa diskon, kredit, insentif, bonus kinerja, dan sebagainya. Kalau untuk estimasi imbalan variabel, itu ada nilai ekspektasian dan jumlah yang paling mungkin. Untuk mengestimasi imbalan variabel, itu ada kontrak untuk membuat pesawat. Jumlah uang tunainya itu tetap 100, untuk timingnya bonus penyelesaian 100, untuk bonusnya kinerja 0 sampai 100. Untuk jumlah tetapnya itu bukan variabel, untuk timingnya bonus penyelesaian jumlah yang paling mungkin, untuk bonusnya itu bonus kinerja nilai ekspektasian. Untuk contoh yang selanjutnya itu estimasi imbalan variabel. Contohnya itu kontrak untuk membuat mesin. Untuk harga kontraknya itu 80 dibayarkan di awal kontrak,
Dan timingnya itu perkiraan tanggal pengiriman atau 2 tahun setelah kontrak. Untuk harganya secara cash 100 jika pembayaran dilakukan pada saat pengiriman barang. Nah, di sini tuh apakah terdapat komponen pendanaan yang signifikan? Jawabannya itu iya. Periode yang signifikan antara pengiriman dan pembayaran. Untuk harganya secara kas berbeda dengan harga transaksi dan tidak ada indikasi bahwa pembayaran dibuka karena hal ini. Untuk step 4 itu ada mengalokasi harga transaksi. Jadi mengalokasi harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara terpisah berdasarkan relative stand-alone selling price atau harga jual berdiri sendiri relatif. Yang kedua itu jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi memenuhi tujuan alokasi. Untuk yang ketiga itu diskon dan imbalan variabel dialokasikan sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang ditentukan telah terpenuhi. Selanjutnya ada contoh mengestimasi harga jual. Nah, di sini itu ada kontrak HP 2 tahun dengan harga 650. Kalau terus juga ada dijual secara terpisah itu HP-nya 350 dan ada paket data 24 bulan itu harganya 360. Jadi kalau harga dialokasikan ke HP-nya itu 650 dikali 350 dibagi 710 dari 350 ditambah 360 itu jadinya 320 harga HP-nya. Untuk paket data 650 dikali 360 dibagi 710 itu sama dengan 330 untuk paket data. Nah, selanjutnya step 5 itu mengakui pendapatan atau when to recognize revenue pada IFRS 1.5. Di sini tuh ada is any of the following mean. Yang pertama, customer simultaneously receive or consume as the entity performs. Untuk yang kedua, itu entity creates and or a change an asset and customer controls it during this process. Untuk yang ketiga, itu create asset has no alternative use to the entity atau sama dengan the entity has an foreseeable right to payment for performance up to date. All untuk yang yes itu revenue over time atau based on progress. Untuk yang no itu revenue at that point of the time itu when control is transferred. Selanjutnya kita akan membahas PSAK sewa. Nah, di sini untuk membahas PSAK 73 itu yang pertama ada ruang lingkup PSAK 73, yang kedua mengidentifikasi sewa, yang ketiga itu pengecualian perlakuan akuntansi kontrak sewa atau leasing, yang keempat modifikasi sewa, dan untuk yang kelima contoh perhitungan kontrak sewa. Selanjutnya ada PSAK dan ISAK terdampak. PSAK dan ISAK yang dicabut dengan PSAK 73 itu yang pertama PSAK 30 tentang sewa, yang kedua ISAK 8 itu tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, untuk yang ketiga itu ISAK 23 tentang sewa operasi atau insentif, untuk ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, untuk yang kelima itu tentang hak atas tanah. Jadi untuk tanggal efektif PSAK 73 ini pada 1 Januari 2020. Selanjutnya mengidentifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu yang dipertukarkan dengan imbalan dari PP 09 sampai PP 31. Untuk jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset misal unit produksi. Dan juga entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Nah, di sini tuh secara ringkas syarat sewa itu
Ada 2 syarat. Yang syarat pertama, aset teridentifikasi, dan untuk syarat yang kedua, pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasian. Selanjutnya ada ruang lingkup dan pokok pengaturan. Kita akan membahas tentang ruang lingkup dulu ya. Jadi di sini mengatur seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali yang pertama itu ada sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui, itu dari PSAK 64. Untuk yang kedua, sewa aset biologis itu dari PSAK 69. Untuk yang ketiga, itu lisensi kekayaan intelektual dari PSAK 72. Dan untuk yang terakhir, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi itu dari PSAK 19. Itu untuk item seperti film, rekaman, video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Untuk selanjutnya, kita membahas pengaturan. Penyewa lisi disyaratkan untuk mengakui aset hak guna, right of use asset, dan liabilitas sewa. Pengecualiannya itu sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya underlying aset bernilai rendah. Pesewa lesser mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Jika ada perubahan perlakuan akuntansi untuk pesewa PSAK sebelumnya. Next. Di sini ada pokok pengaturan PSAK 73 bagi penyewa. Syarat kontrak sewa atau mengandung sewa itu terdapat aset identifikasian dan pelanggan memiliki hak aset identifikasian. Jika merupakan kontrak sewa, penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Dan juga penyewa dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek atau sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Pengecualiannya itu perlakuan akuntansi untuk penyewa ada sewa jangka pendek juga dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Selanjutnya ada akuntansi penyewa tentang pengakuan dan pengukuran awal. Jadi itu mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya, mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontkan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, akuntansi pesewa sama seperti PSAK 30. Itu pesewa mengklasifikasikan masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Selanjutnya itu ada syarat pertama, terdapat aset identifikasian. Jadi itu syarat pertama, aset disebutkan secara eksplisit atau implisit. Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Untuk syarat yang kedua, itu pemasok tidak memiliki hak substitusi yang substansitif. Itu maksudnya itu hak pemasok untuk mensubstitusi aset bersifat substantif hanya jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, itu pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan. Sebagai contohnya itu, pelanggan tidak dapat mencegah pemasok dari mensubstitusi aset dan aset alternatif tersedia atau untuk pemasok atau dapat disediakan oleh pemasok dalam periode waktu rasional. Untuk yang kedua,
pemasok akan mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi aset atau yaitu manfaat ekonomi yang terkait dengan mensubstitusi aset diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusi aset. Jadi itu secara ringkas dari syarat pertama ini ada 2 syarat. Yang pertama aset disebutkan secara eksplisit atau implisit. Untuk yang kedua, pemasok tidak memiliki hak mensubstitusi yang substantif. Selanjutnya, syarat kedua memiliki bagan tentang pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Jadi itu syarat kedua, syarat untuk mengendalikan penggunaannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan. Untuk yang kedua, itu hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan. Nah, hak untuk mengarahkan penggunaan aset ini terpecah lagi menjadi 2. Itu hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan, dan yang kedua, keputusan yang relevan bagaimana dan tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya. Nah, keputusan yang relevan ini terpecah lagi menjadi 2. Itu ada pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, itu pelanggan mendesain aset atau aspek tertentu dari aset. Untuk penjelasan dari syarat pertama ini, itu untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan. Jadi itu pelanggan bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan aset secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan, menguasai, atau mensubsewakan aset. Dan juga manfaat ekonomi dari penggunaan aset ini mencakup output utamanya dan produk sampingan. Itu termasuk potensi arus kas yang berasal dari item ini. Dan manfaat ekonomi lain dari menggunakan aset yang dapat direalisasikan dari transaksi komersial dengan pihak ketiga. Pelanggan juga memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan hanya jika pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan. Untuk yang kedua, keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya. Jadi itu yang pertama, intinya itu pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan selama periode penggunaan. Tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut. Yang kedua juga, pelanggan mendesain aset atau aspek tertentu dari aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan. Sekarang kita akan membahas tentang pengecualian perlakuan akuntansi kontrak sewa bagi penyewa. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49. Itu mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk part 6. Itu tentang sewa jangka pendek atau sewa yang aset pada dasarnya bernilai rendah sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 03 sampai PP 08. Jika menerapkan opsi pengecualian ini, beban sewa diakui sebagai beban baik dengan garis lurus. Sistematik lain yang merepresentasikan pola manfaat penyewa. Jadi itu secara ringkas untuk tentang pengecualian ini tentang sewa jangka pendek dan sewa aset yang pendasarnya bernilai rendah. Selanjutnya ada modifikasi sewa. Untuk modifikasi sewa ini tidak dicatat sebagai sewa terpisah. Penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan yang pertama menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa. Untuk modifikasi sewa, dia menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut. Untuk yang kedua, membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya. Nah, untuk modifikasi sewa ini yang tidak dicatat
sebagai sewa terpisah pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa ini mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menerapkan paragraf 13-16. Dan juga mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa. Jika dapat ditentukan atau sewa bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Next. Selanjutnya ada dampaknya nih pada laporan keuangan penyewa. Pada posisi laporan posisi keuangan ini ada aset hak guna dan liabilitas sewa. Kita akan membahas tentang aset hak guna dulu. Jadi itu pada tanggal permulaan penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Untuk yang kedua, biaya perolehan aset hak guna. Jumlah pengukuran liabilitas sewa part 26, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Biaya sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. Merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan ini, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa juga didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Lalu jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Selanjutnya dampak pada laporan keuangan penyewa. Di sini laporan laba rugi itu ada dua beban penyusutan dan beban bunga. Kita akan membahas tentang beban penyusutan. Tanggal permulaan penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain atau model nilai wajar atau model revaluasi. Penyewa juga menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 dalam menyusutkan aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan. Nah, persyaratannya itu jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Untuk persyaratan yang kedua, jika tidak maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Kemudian penyewa juga menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai. Nah, di sini tuh hal yang penting perlu dipertimbangkan. Jadi, perusahaan harus menentukan suku bunga pinjaman inkremental penyewa untuk mendiskontokan pembayaran sewa. Dan juga jika harga sewa bersifat variabel, seperti berdasarkan manhor, maka dalam menghitung liabilitas sewa, perusahaan harus mengestimasi berapa minimal rata-rata manhor yang diperlukan untuk menggunakan aset tersebut. Selanjutnya bahas tentang beban bunga. Penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Pertama itu bunga atas liabilitas sewa dan bunga pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Ada juga bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Lalu setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan yang pertama meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
Yang kedua, mengurangi jumlah tercatat untuk merevisikan sewa yang telah dibayar. Yang ketiga, itu mengukur kembali jumlah yang tercatat untuk merevisikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39 sampai 46 atau untuk merevisikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Itu dapat dilihat pada paragraf PP 42. Untuk beban bunga ini, hal yang penting perlu dipertimbangkan itu pada kebijakan penyusutan aset sewa yang harus konsisten, kebijakan aset tetap yang dibeli. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.